Manama Dialogue adalah sebuah konferensi keamanan regional bergengsi yang diadakan setiap tahun di Manama, Bahrain, yang juga menjadi rujukan bagi nama forum ini. Forum ini diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies atau IISS, sebuah lembaga think tank internasional yang berfokus pada isu-isu strategis dan pertahanan. Manama Dialogue mempertemukan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, panglima militer, pakar, serta tokoh kebijakan dari berbagai negara untuk berdiskusi secara langsung mengenai tantangan keamanan yang paling mendesak di Timur Tengah dan sekitarnya. Manama Dialogue menjadi agenda rutin yang penting karena dalam forum ini para ahli dan eksperti di bidang keamanan dapat bertemu untuk berdiskusi dan memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan keamanan paling mendesak di kawasan Timur Tengah, seperti program nuklir Iran hingga konflik dan ancaman terorisme maupun perang, secara terbuka dan lebih transparan. Dengan menyatukan semua suara berpengaruh dalam satu ruangan, dialog ini membantu membangun kepercayaan antar negara, menginformasikan kebijakan, serta merumuskan rencana yang membentuk masa depan kawasan. Apalagi IISS merupakan sebuah lembaga yang memegang prinsip-prinsip seperti independensi, keunggulan, objektivitas, internasional, inovasi, kebebasan intelektual, dan rasa hormat, sehingga output yang dihasilkan dari forum tersebut dipastikan kredibel. Manama Dialogue diselenggarakan di Kerajaan Bahrain sejak 2004 setiap akhir tahun antara bulan Oktober hingga Desember oleh International Institute for Strategic Studies. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan platform dialog yang lebih fokus pada isu-isu keamanan di Timur Tengah. Pada saat itu, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, dan IISS melihat perlunya wadah untuk menjembatani perbedaan pandangan dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pihak yang berkepentingan. To prevent this. And that means working across lines, political lines, working with all of the parties involved to make sure that our voice, our reason, our best wishes for everybody that as a matter that should be of national security concern? And also, do you see that, alluding to the point you brought up about mobility, do you see that future multilateral and bilateral cooperation agreements should have a permanent feature that offers the free movement and free flow of people to support? Tujuan utama Manama Dialogue sejak awal adalah untuk memfasilitasi diskusi strategis yang mendalam antara para pemangku kebijakan, perwakilan militer, akademisi, dan ahli keamanan dari berbagai negara. Forum ini dirancang untuk mendorong pertukaran ide, analisis yang cermat, dan perumusan solusi terhadap tantangan keamanan yang kompleks di Timur Tengah. Forum Manama Dialogue menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang keamanan, khususnya dari kawasan Timur Tengah, Eropa, bahkan Asia, yang diundang langsung oleh pihak IISS. Dengan keunikan forum berbentuk format diplomasi track 1.5, yakni gabungan antara aktor formal dan non-formal, seperti Menteri Luar Negeri, komandan militer, akademisi, pakar, LSM, atau tokoh non-pemerintah yang akan berdiskusi secara terbuka, jujur, dan fleksibel, karena peserta tidak selalu terikat dalam protokol diplomatik. Forum ini memberikan kesempatan untuk para menteri luar negeri pertahanan dan pakar untuk menyampaikan perspektif mereka dalam konferensi yang dilaksanakan. Manama Dialogue juga dirancang agar selalu ada unsur publik, agar isu-isu keamanan yang akan dibahas tidak ambigu dan tertutup, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, baik luar maupun dalam kawasan. IISS Manama Dialogue adalah pertemuan tingkat tinggi yang biasanya diselenggarakan selama 3 hari yang memadukan sesi formal dan sesi informal.
Acara dimulai dengan resepsi pembukaan serta pidato utama oleh Dr. Bastian G. Gerich selaku Dirjen dan Kepala Eksekutif IISS dan sambutan oleh Menteri Luar Negeri Bahrain dalam sebuah jamuan makan malam. Inti dari pertemuan ini adalah rangkaian sesi pleno yang dilaksanakan di hari kedua dan hari ketiga. Acara pleno ini biasanya dimoderatori oleh Dr. Bastian langsung atau oleh Sir John Chipman yang merupakan Ketua Eksekutif IISS. Setiap sesi rapat pleno biasanya dipimpin oleh keduanya secara bergantian. Keseluruhan acara resmi dalam forum ini juga direkam dan diunggah di kanal YouTube dan laman resmi IISS sehingga mudah diakses oleh siapapun. Di luar agenda resmi dan non-resmi yang dijadwalkan, terdapat waktu-waktu yang sengaja disempatkan oleh para delegasi yang hadir dalam obrolan makan siang untuk memberi kesempatan mereka untuk saling berbicara lebih terbuka dan santai atau sekedar diskusi ringan, serta bertukar informasi. Kombinasi antara diskusi publik dalam forum dan private diplomacy yang mungkin terjadi inilah yang membuat Manama Dialogue menjadi forum internasional yang sangat efektif. Manama Dialogue menyoroti isu-isu krusial seperti program nuklir Iran. Isu ini menjadi perhatian utama, dengan fokus pada upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir serta analisis dampaknya terhadap stabilitas regional. Tak kalah penting, pengaruh Iran melalui dukungan terhadap proksi di Suriah, Yaman, dan Lebanon turut mewarnai dinamika keamanan yang kompleks. Situasi di Gaza, termasuk konflik Hamas-Israel, juga mendapat sorotan dengan harapan dapat dirumuskan strategi gencatan senjata berkelanjutan dan perbaikan kondisi hidup warga Palestina. Topik lain yang juga menjadi perhatian serius adalah isu terorisme. Strategi jitu disusun untuk melawan ideologi ekstremis, mencegah perekrutan anggota baru, dan menanggulangi kelompok afiliasi ISIS dan Al-Qaeda yang mencakup aspek militer, counter naratif, dan deradikalisasi. Peran kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia menciptakan dimensi geopolitik baru. Bagaimana kebijakan luar negeri mereka dapat mempengaruhi stabilitas kawasan menjadi krusial. Terakhir, keamanan energi turut mendapatkan perhatian khusus. Seiring dengan upaya diversifikasi sumber energi. Dalam plenari Manama Dialogue 2024, terdapat 7 plenari dengan tema yang berbeda. Pada plenari pertama, dengan topik 20 Years of Dialogue, membahas evolusi keamanan Timur Tengah sejak Manama Dialogue dimulai mengenai kebutuhan kerangka keamanan regional, sebagian pembicara memperdebatkan bahwa solusi keamanan harus lahir dari mekanisme internal dunia Arab, dan pihak lain menekankan masih pentingnya dukungan eksternal. Hal tersebut menghasilkan pemahaman bahwa pendekatan hibrida diperlukan dengan inisiatif lokal sebagai fondasi dan dukungan eksternal menjadi penopang stabilitas. Kedua, dengan tema Political and Military Responses to Conflict, menyoroti kebingungan antara jalur diplomasi dengan respon militer terhadap konflik Gaza, Suriah, dan lain-lain. Sebagian menekankan urgensi negosiasi damai dan penghormatan hukum internasional, sedangkan sebagiannya beranggapan respons militer tetap dibutuhkan untuk menahan agresi aktor negara maupun non-negara. Akhirnya, diplomasi tetap dipandang sebagai opsi utama, tetapi negara-negara tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer apabila ancaman semakin parah. Dalam sesi plenari ketiga yang membahas inisiatif for regional peace, diarahkan pada upaya-upaya negara Arab untuk menciptakan kerangka perdamaian mereka sendiri. Terdapat pihak yang menyinggung peran GCC, Liga Arab, dan mediasi oleh Qatar dan Oman. Apakah inisiatif Arab dapat berjalan mandiri tanpa dukungan global? Atau apakah kerangka tersebut harus melibatkan pihak non-Arab seperti Iran dan Israel? Hingga hasil akhirnya, penekanan inisiatif lokal harus diperkuat. Akan tetapi, diterapkan dengan menghubungkan kekuatan global yang tidak bisa dihindarkan, sehingga diplomasi Arab perlu bersifat inklusif dan adaptif. IISS Manama Dialogue telah membantu mengonsolidasi kebijakan pertahanan regional, meningkatkan kerjasama anti-terorisme, dan memfasilitasi koordinasi proposal non-proliferasi. Outputnya tak hanya networking eksklusif bagi para delegasi, tapi juga ada semacam publikasi yang berisi laporan strategis dan analisis hasil pleno yang hanya bisa diakses oleh para peserta dan anggota IISS.
Publikasi inilah yang banyak melahirkan ide-ide yang menjadi landasan kebijakan luar negeri di bidang keamanan bagi negara-negara peserta forum, terutama kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, forum ini menjadi ajang paling efektif bagi para petinggi negara untuk menyatukan perspektif bagi keamanan nasional, regional, maupun internasional.